Bab 1316, Pertempuran pertama 5 Dewa. Tang Wulin tidak menyadari bahwa mengintegrasikan kekuatannya dengan cara ini mirip dengan pengalaman limit Douluo selama terobosan terakhir di akhir. Meskipun peringkatnya berbeda, efeknya sama. Semangatnya membangkitkan perasaan indah yang menarik Tang Wulin dari meditasinya yang dalam. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sinar matahari cerah yang mengalir melalui jendela. Jendela di depan tempat tidurnya menghadap ke timur. Saat ini, matahari baru saja mengintip dari timur. Sinar keunguan ditangkap oleh Tang Wulin. Matanya juga berubah ungu. Dunianya saat ini dipenuhi dengan kenyamanan fisik dan kemewahan. Saat dia merasakan makanan dari aura ungu, dia menghela nafas panjang. Jendela itu terbuka dengan pelan. Udara segar mengalir masuk dari luar untuk menyapu wajahnya dan menyehatkan tubuhnya. Semangatnya terangkat pada saat yang sama. Itu adalah chiaroscuro dari lingkungan di luar. Tang Wulin berpikir bahwa dunia terlihat sangat indah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin membiarkan tangannya menggantung di sisinya secara alami. Dia merasa seperti orang baru. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Dia mengangkat skala naga platinum yang tergantung di lehernya. Dia merasakan kehangatan dari skala naga dan auranya juga. Dia benar-benar tidak menyadari kejadian di luar. Dia hanya menyadari kondisinya saat ini. Pertempuran 5 Dewa. Aku datang. Gimnasium Nasional Star Luo Empire penuh sesak. Gimnasium besar dengan kapasitas tempat duduk 100.000 penuh. Kerumunan ada di sini hanya untuk menonton kompetisi. Pertandingan singkat akan memakan waktu beberapa menit sementara yang panjang tidak akan lebih dari 15 menit. Pertempuran antara para master jiwa jarang memakan waktu selama itu. Banyak di antara penonton telah membeli tiket mahal untuk pertandingan itu. Mereka terusik dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat sendiri pertempuran 5 dewa yang telah diadakan sejak zaman kuno. Platformnya juga ramai. Kaisar Bintang Luo, Yang Mulia Dai Tianling dan Kepala Sekolah Monster Academy, Enchi, juga hadir. Penanggung jawab Tang Sek di benua Bintang Luo, Smiley Face Douluo duduk di sisi lain kaisar. Sementara itu, Dai Yuyan yang pulih dari mabuknya duduk di baris kedua. Sebelum pertandingan melawan Shrek Six Monsters, dia pikir pertempuran 5 dewa adalah murni untuk tujuan seremonial. Itu hanya acara untuk melihat bagaimana Tang Wulin akan tarif. Namun, setelah sesi sparring mereka tempo hari, sikapnya berubah. Shrek Six Monsters telah meningkat banyak dan mereka menjadi sangat kuat sekarang. Sebagai pemimpin mereka, diragukan kekuatan Tang Wulin tidak berubah. Karena dia cukup berani untuk menerima tantangan pertempuran 5 dewa. Itu menyiratkan Tang Wulin sangat percaya diri. Di sisi lain, Dai Yuyan mengakui bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika dia Tang Wulin, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan di mana dia ditakdirkan untuk kalah. Ketika dia berjalan ke gimnasium yang padat dengan suasana yang meriah dan melihat kerumunan penonton, Dai Yuyan merasa, untuk pertama kalinya, bahwa pilihan adik perempuannya mungkin benar selama ini. Tang Wulin memang luar biasa dan pantas mendapatkan kasih sayang. Namun, orang itu terlalu sombong untuk disukainya. Bagaimana dia bisa menolak adik perempuannya yang manis? Dia langsung menolaknya. Dia menjadi marah memikirkan hal itu. Namun, kebenciannya terhadap Shrek Seven Monsters telah dikurangi sejak pertarungan minum kemarin. Shrek Six Monsters juga ada di platform. Mereka dianggap sebagai VIP. Mereka duduk di baris kedua. Seperti Dai Yuyan. Hanya Dai Yuyan dan Long Yue dari klan Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Adapun Dai Yuner, dia saat ini berada di sudut yang lebih dekat ke panggung, menikmati fasilitas yang datang dengan statusnya. Apakah Tang Wulin belum datang? Dai Yuyan bertanya pada Yue Zhengyu di sampingnya. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum. Dia sudah lama sekali. Apakah Anda pikir dia akan terlambat? Kamu terlalu khawatir, Yang Mulia. Dai Yuyan menatapnya tajam. Sepertinya kamu memiliki kepercayaan penuh padanya. Yue Zhengyu menjawab, Yang Mulia, apakah Anda percaya pada mukjizat? Dai Yuyan cemberut. Aku hanya percaya pada kekuatan. Yue Zhengyu tertawa. Saat itu, ketika kita mengalahkan kalian,
Apakah kekuatan atau keajaiban itu? Pertanyaan itu membuat Dai Yuyan terdiam. Dia tidak yakin bagaimana dia harus merespons. Kapten kami dapat dianggap sebagai orang yang terampil dalam menciptakan keajaiban di dunia. Dia mungkin akan menang. Meskipun ini pertandingan sepihak. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Dai Yuyan mendengus. Mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Kita akan melihat berapa lama dia bisa bertahan dalam kompetisi dan berapa banyak kerugian yang bisa dia ambil sebelum dia kalah dalam pertempuran 5 dewa. Di sisi lain Yue Zhengyu. Xie berkata dengan santai. Satu-satunya hal yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana jika kakak kita memenangkan pertandingan pertama. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak penonton hari ini. Ada juga siaran langsung di seluruh Star Luo Empire. Bagaimana reaksi Kekaisaran Luo Star? Menang. Apakah itu mungkin? Dai Yuyan cemberut. Ekspresi wajahnya jelas meremehkan. Namun, apakah dia merasa itu tidak mungkin? Tidak diragukan lagi. Kaisar Dai Tianling berprasangka kali ini. Dia telah secara paksa mengikat Sekte Tang ke kereta perangnya. Jika tanggapan Tang Sekte lebih drastis, mereka dapat mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa dan bahwa Sekte Master tidak ada di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Sekte Tang memberikan jawaban yang rendah hati. Itu karena status mereka di Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi berbeda. Meskipun tindakan Dai Tianling bias, Kekaisaran selalu mendukung Tang Sekte. Oleh karena itu, Sekte Tang tidak akan pernah jatuh dengan Star Luo Empire. Bagaimanapun, Kekaisaran Luo Star telah memperoleh manfaat luar biasa dari publisitas. Karena Tang Sekte pasti akan ditekan di federasi. Kemungkinan mereka akan berpihak pada Kekaisaran Luo Star. Sumber daya yang tak ternilai hanya bisa dijual kepada mereka pada akhirnya. Namun, itu mungkin skenario yang berbeda. Sementara manfaat dari Kekaisaran akan jauh berkurang. Itu bisa meningkatkan reputasi Sekte Tang. Ini akan menjadi skenario di mana Tang Wulin memenangkan pertempuran 5 dewa. Jika ternyata demikian, maka itu akan menjadi situasi win-win. Sekte Tang bahkan mungkin berakhir dengan lebih banyak manfaat. Di permukaan, akan muncul begitu. Namun, bisakah Tang Wulin benar-benar memenangkan pertempuran 5 dewa? Akan sangat sulit. Memenangkan 3 dari 5 pertempuran tidak akan membuat seseorang menjadi pemenang dalam pertempuran 5 dewa. Seseorang harus memenangkan semua 5 pertempuran. Karena kondisi sulit ini, orang-orang di zaman kuno memilih pertempuran 5 dewa untuk menentukan hubungan antara negara-negara yang bertikai. Kemungkinan menang Tang Wulin hampir mendekati nol. Rencana awal Dai Tianling untuk situasi win-win dipengaruhi karena urusan putrinya. Bukannya dia tidak menyesal. Dia tidak berharap ada konflik antara kerajaannya dan Sekte Tang karena insiden itu. Namun, Tang Wulin menjadi gelisah. Selain itu, putrinya tidak membela dirinya sendiri. Ketika dia berpikir tentang Dai Yuner yang mengatakan bahwa dia bersedia menjadi nyonya Tang Wulin, dia tidak bisa menahan perasaan amarah yang datang menimpanya. Dia harus memperbaiki hubungan kekaisarannya dengan Sekte Tang di lain waktu. Dia yakin akan ada banyak peluang untuk itu. Dalam hal ini, dia perlu melampiaskan amarahnya. Katakan padaku, Guru. Berapa banyak peluang yang dimiliki Tang Wulin dalam pertandingan hari ini? Dai Tianling bertanya pada Enci di sampingnya. Enci sedikit mengernyit. 30% mungkin. Sebanyak itu. Dai Tianling menatap Enci dengan kaget. Perhitungan gurunya selalu konservatif. Tang Wulin baru berusia 20-an. Memiliki peluang 30% untuk menang dalam pertandingan pertempuran 5 dewa memang tinggi. Yang mulia, Anda tidak boleh meremehkan Tang Wulin. Long Yue mengatakan kepada saya bahwa dia tidak percaya jika dia harus melawan Tang Wulin sekarang. Ini berarti bahwa Tang Wulin setidaknya memiliki kekuatan tempur dari judul Dou Luo. Kita seharusnya tidak tertipu oleh penampilan luarnya. Suatu hari di aula, aku bisa merasakan peringkat rohaninya berada di domain roh. Dia bahkan mungkin sudah memiliki wilayah spiritualnya sendiri. Dai Tianling menghela nafas. The Sekte Tang benar-benar pabrik bakat. Enci tersenyum tipis. Namun, pada akhirnya mereka akan melayani Anda. Jarang baginya untuk mengungkapkan kekaguman pada seseorang. Dai Tianling tersenyum. Namun,
Dia dengan cepat berkata dengan jengkel. Bocah ini tidak menghargai bantuan apapun yang ditawarkan. Jika dia mau menjadi menantu saya, dia tidak akan harus melalui banyak masalah ini. Jika Tang Wulin setuju untuk menikahi Dai Yuner, dia akan bersedia merahasiakan perjalanannya. Hubungan mereka akan lebih ramah, dan ketidakpercayaan satu sama lain akan berkurang. Namun, Tang Wulin dengan tegas menolak tawarannya. Dan itu memengaruhi seluruh strategi Dai Tianling. Bab 1317 Pilar Kekaisaran. Dewa Kematian putus asa. Enci berkata, "Mari kita menantikannya. Kita akan lihat apakah pemuda ini benar-benar dapat menciptakan keajaiban." Tentu saja. Kepala sekolah monster-monster memiliki apa yang dikatakan Dai Yuyan dan yang lainnya di belakangnya. Sebenarnya, dia juga sangat menunggu untuk melihat apakah Tang Wulin bisa membawa keajaiban lain. Pada saat itu, suara bariton yang menyenangkan dapat terdengar di dalam gimnasium. Pertempuran lima dewa berasal dari zaman kuno. Di era itu, di mana para juara lahir di banyak orang, hanya pahlawan sejati yang akan mengusulkan tantangan seperti pertempuran lima dewa. Dengan pernyataan memerintah ini, gimnasium yang berisik segera menjadi tenang. Mereka tahu bahwa perkenalan untuk pertempuran lima dewa akan terjadi. Jadi mereka mendengarkan dalam diam. Alasan untuk istilah lima dewa adalah sifat ekstrim dari pertandingan. Penantang akan berpartisipasi dalam 5 pertandingan pada 5 hari terpisah melawan lawan-lawannya. Partai yang ditantang tidak bisa menolak tantangan. Jika tidak, mereka akan dicemooh oleh semua orang di bawah langit. Tanpa ragu, partai yang ditantang memiliki keuntungan yang jelas dalam pertempuran 5 dewa. Mereka dapat mengirim ahli yang berbeda untuk setiap pertandingan sementara penantang hanya bisa bertarung sendiri. Pemenang akhir akan memiliki hak untuk membuat satu permintaan. Di zaman kuno, permintaan ini biasanya gencatan senjata 1 tahun atau lebih. Cukup waktu bagi suatu negara untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya. Bahkan mungkin mengubah situasi seluruh bangsa. Karenanya, dalam kontes seperti pertempuran 5 dewa, penantang biasanya adalah pahlawan dan pilar spiritual negara tersebut. Jika pahlawan berhasil, namanya akan hidup selama ribuan tahun. Sekarang, atas permintaan Master Sekte Tang yang baru diangkat sekte, kami akan meniru pertempuran 5 dewa kuno dan menyajikan serangkaian pertandingan paling menarik yang pernah Anda lihat. Sebagai salah satu sekte paling penting di kekaisaran, Sekte Tang selalu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kekaisaran. Pertempuran 5 dewa ini sedang dilakukan sehingga persahabatan antara Sekte Tang dan kekaisaran akan tetap kuat untuk masa yang akan datang. Mari kita semua bersorak untuk Sekte Guru Sekte Tang yang baru diangkat. Buat keributan untuk pertempuran 5 dewa ini. Tidak peduli hasilnya. Saya percaya bahwa kontes ini akan menjadi serangkaian pertandingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. Pendahuluannya sederhana, dengan sedikit kata atau konsep yang rumit. Menjelang akhir, pembawa acara bahkan menekankan bahwa ini adalah pertandingan persahabatan yang mirip dengan sesi sparring dan memberikan pujian yang tinggi kepada Sekte Tang. Dia tidak bisa menggunakan Tang Sekte seperti alat. Dia masih akan menunjukkan konsiliasi ketika dipanggil. Dalam hal keterampilan diplomatik, Kekaisaran Luo Star memang lebih unggul dari Kekaisaran Do Spirit. Secara relatif, Star Luo Empire juga lebih kencang. Itu tidak begitu tergantung pada Sekte Tang seperti Kekaisaran Roh Dou. Hari ini, babak pertama pertempuran 5 dewa akan dimulai. Ini pertarungan Mesya. Mesya telah lama menjadi senjata paling penting yang diciptakan oleh teknologi modern. Penelitian tentang mechas dimulai oleh leluhur terkenal dari kerajaan Star Luo, Roais Dou Luo Huo Yuhao. Dia adalah orang pertama yang mengusulkan ide luar biasa dan menciptakan Mesya pertama. Selain itu, Spirit Ice Dou Luo sendiri adalah anggota dari Shrek 7 Monster Tang Sekte. Pertempuran Mesya hari ini pasti akan sangat menarik. Aturan dari kontes Mesya pertempuran 5 dewa adalah sebagai berikut. Pangkat Mesya maksimum kedua sisi diizinkan untuk digunakan adalah hitam. Aturan ini diputuskan tidak adil. Master Sekte Tang Sekte tidak memiliki Mesya ilahi. Jika ada perbedaan antara kualitas Mesya yang digunakan oleh kedua belah pihak, maka kita tidak akan dapat menyaksikan keterampilan sejati yang dimiliki kedua lawan dalam mengendalikan mereka.
Dalam pertarungan Mesya, penggunaan jiwa roh tidak diizinkan. Hal lain diizinkan. Perwakilan kekaisaran dalam kontes Mesya pertempuran lima dewa adalah Komandan Divisi Mesya pertama kekaisaran yang juga dikenal sebagai Imperial Order of Knights. Master Mesya ilahi kekaisaran, yang dikenal sebagai pilar kerajaan, Komandan Huang Zhengyang. Dia dikatakan sebagai Master Mesya paling berbakat di kekaisaran dan telah memenangkan banyak kompetisi Mesya bergengsi. Setiap langkah yang telah diambilnya dalam mencapai semua ini adalah berkat usahanya sendiri. Dia adalah ahli peringkat Douluo Judul. Dia layak menjadi perwakilan kekaisaran dan menjadi salah satu dari 5 dewa dalam pertempuran 5 dewa. Ketika nama Huang Zhengyang diumumkan, ia segera mengangkat paduan suara sorak-sorai dari kerumunan. Di Kekaisaran Luo Star, ini adalah nama rumah tangga. Pilar Kekaisaran, Huang Zhengyang. Dia tidak memberi dirinya gelar. Ini adalah penilaian yang diberikan oleh Kaisar Dai Tianling setelah secara pribadi menyaksikan keterampilan piloting Mesya yang kuat. Huang Zhengyang menyukai Mesya sejak dia masih kecil. Ayahnya adalah seorang master Mesya yang terkenal. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia telah naik ke kokpit Mesya dengan ayahnya. Sepanjang hidupnya, dapat dikatakan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu di Mesya daripada di tempat tidurnya sendiri. Mesya seperti kehidupan kedua ini, bahkan lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia tampaknya secara alami berbakat dalam mengendalikan Mesya. Itulah bagaimana dia bisa melampaui setiap master Mesya di depannya. Ketika dia baru berusia 23 tahun. Dia telah menjadi Master Mesya peringkat 9 dengan basis budidaya 6 cincin dan merupakan salah satu kandidat untuk menjadi Master Mesya ilahi keluarga kerajaan. Ketika dia berusia 31 dan menjadi judul Douluo, dia secara resmi dikonfirmasi. Kekaisaran menanggung biaya besar membangun Mesya ilahi untuknya. Dia sekarang adalah seorang jenderal utama dan komandan divisi Mesya paling kuat di kekaisaran. Dia baru berusia 41 tahun. Tetapi dia sudah membangun reputasinya di ketentaraan. Dia juga wakil dekan kursus Mesya Monster Academy di Star Luo Empire. Setiap kali Mesya dibesarkan, nama Huang Zhengyang akan disebutkan juga. Itu terbukti betapa dia sangat dihormati di bidang Mesya di Kekaisaran Bintang Luo. Dia akan menjadi lawan pertama Sekte Tang. Sekte Tang. Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa. Di peron. Dai Yuyan tersentuh oleh keajaiban yang disebutkan oleh Yue Zhengyu dan Xie Xie. Ketika dia mendengar nama Huang Zhengyang, dia tidak bisa menghentikan senyum muncul di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya kaptenmu tidak mungkin memenangkan kompetisi pertama. Oh, Yue Zhengyu menatapnya. Kamu tampaknya sangat percaya diri pada dewa pertama. Yang mulia. Dai Yuyan berkata dengan yakin. Jika Anda melihat Huang Zhengyang mengendalikan sebuah Mesya, Anda juga akan percaya padanya. Sebelum dia mendapatkan pilar moniker dari kekaisaran, dia dikenal sebagai Skite Despair. Hampir semua lawannya jatuh dalam keputusasaan ketika dihadapkan dengan serangannya. Mari kita begini, kendalinya terhadap mechanya sama alaminya dengan Anda para penguasa jiwa yang mengendalikan tubuh Anda sendiri. Dia bahkan mungkin bisa mengendalikan Mesya pada tingkat yang lebih kecil. Dia dapat mengontrol setiap jari dari mechanya. Dia pantas disebut master kontrol yang hebat. Yue Zhengyu dan Xie Xie bertukar pandang. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tang Wulin telah memenangkan gelar Mesya King dalam tantangan Stardow Battle Network Federal. Dalam pertempuran Mesya, dia bahkan dikenal sebagai Raja Tombak. Dalam hal mengendalikan Mesya, dia jelas bukan seorang amatir. Meskipun lawannya terdengar kuat, tidak jelas apakah dia lebih baik dari Tang Wulin. Itu hanya akan terlihat setelah mereka mulai bertarung. Pencahayaan di seluruh gimnasium redup. Dan hanya lantai area pusat yang dinyalakan. Lampu sorot yang bersinar-bersinar dari atas. Tempat duduknya gelap. Tetapi arena kompetisi seterang hari. Suasana menghangat pada saat ini juga. Meskipun pembawa acara telah meminta para hadirin untuk bertepuk tangan atas sekte guru sekte Tang yang baru diangkat. Sorak-sorai kerumunan semuanya untuk pilar kekaisaran. Dengar itu. Huang Zhengyang dapat dianggap sebagai idola rakyat. Dia juga sangat tampan dan belum menikah sampai hari ini.
Dia mengatakan ini karena dia tidak punya waktu untuk menikah. Tujuannya adalah menjadi Master Mesia Ilahi Limit Douluo peringkat pertama, kata Dai Yuyan dengan bangga. Xie mengangkat alis. Dia berkata dengan senyum tipis. Penonton sehari sebelumnya juga bersorak seperti ini. Suara Dai Yuyan berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan menatap Xie. Bab 1318, Kaisar Biru Tak Terbatas. Uhuk. Saya pikir kita harus menikmati minuman kita saja. Xie batuk sekali tetapi senyum di wajahnya mengkhianatinya. Apakah dia bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk meminta maaf? Dua lampu sorot terang bersinar di kedua sisi kolisem. Masing-masing membuat lingkaran cahaya berdiameter 10 meter di tanah. Dengan suara dentang yang dalam, kedua Mesia berjalan keluar dari ruang istirahat masing-masing, menampakkan diri di bawah sorotan lampu sorot. Mesia Huang Zhengyang berwarna hijau hitam. Bukan hanya hitam murni. Mesia memiliki desain ramping dan baju besi yang tumpang tindih tetapi tampaknya tidak rumit sama sekali. Seluruh Mesia sekitar 7 meter dengan tubuh bagian atas sedikit menekuk ke depan. Kakinya tebal dan pendek sementara bagian atas tubuhnya sedikit lebih panjang. Punggungnya melengkung ke depan dengan sangat halus dan tampak agak membungkuk. Sebuah sabit raksasa yang melebihi ketinggiannya tersampir di bahunya. Mesia memegang satu sisi pegangan di tangan kanannya. Bilah sabit lebarnya lebih dari 4 meter dan berkilau dingin. Sinar dingin cahaya di kolisem dibiaskan oleh Mesia hijau hitam yang memancarkan bentuk aura mengerikan kepada orang banyak. Dari saat Mesia muncul, tubuhnya mengeluarkan niat membunuh. Tidak ada keraguan bahwa Mesia milik pilar kekaisaran. The Desperskite adalah tipe pertarungan jarak dekat. Sementara itu, Mesia hitam serupa telah muncul di sisi lain. Yang ini juga tingginya sekitar 7 meter. Tampaknya memiliki sosok tinggi yang bahkan bisa digambarkan gesit. Itu sepenuhnya humanoid dalam bentuk dengan pinggang ramping, bahu lebar dan lengan tebal. Mesia ini dirancang untuk sangat efisien. Tampaknya berwarna hitam tetapi berdesir dengan warna biru pudar di bawah cahaya terang. Rona uniknya adalah hasil menempa Mesia dengan jenis logam khusus. Warnanya dikenal sebagai Kavansite Blue dan itu akan mengungkapkan gloss seperti safir hanya di bawah sinar matahari. Jika dilihat pada malam hari, itu akan tampak seperti Mesia hitam polos. Menilai dari penampilan, sepertinya ini Mesia yang oleh kebanyakan orang disebut cantik. Meski begitu, Mesia hitam di sisi yang berlawanan telah meninggalkan kesan mendalam di benak orang-orang kekaisaran bintang Luo dengan catatan pertempuran yang benar-benar mengesankan. Sebelum mendapatkan Mesia ilahi, Huang Zhengyang selalu menggunakan Mesia ini, yang merupakan cara dia mendapatkan gelar sabit keputusasaan. Dia telah menguji koba Mesia ini lebih lama dari yang lain dan dia masih sering menggunakannya. Hubungannya dengan Mesia dapat digambarkan sebagai salah satu dari daging dan darah. Senjata Mesia Tanggulin adalah tombak dan tombak itu juga tampaknya memiliki karakteristik biru Kavansite. Selain itu, dia belum melengkapi dirinya dengan senjata lain. Dia tidak membawa berkas ion berat yang dibayangkan Dai Yuyan. Itu adalah Mesia pertarungan jarak dekat melawan Mesia pertarungan jarak dekat lainnya. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi duel berapi-api antara keduanya. Babak pertama pertempuran 5 dewa merasa seperti akan meledak dengan percikan kekerasan. Sinar cahaya yang menyinari kedua Mesia itu padam saat mereka berdua berjalan menuju pusat arena. Mesia Tanggulin, dijuluki Kaisar Biru, berjalan maju dengan langkah besar dan tiba di ruang tunggu yang ditunjuknya. Sementara itu, ia melihat bahwa lawannya, pilar kerajaan Huang Zhengyang, juga membimbing mechanya dengan kecepatan yang sama. Hanya karena kiprah mechanya tampak agak aneh. Mesia membuat postur jongkok dengan setiap langkah yang diambilnya. Detail sederhana ini mengejutkan Tanggulin. Tindakan lawan mungkin bisa menghasilkan ledakan kapan saja saat berbaris ke depan. Mesia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai pembangkit tenaga listrik paling tangguh yang dipilih oleh Star Luo Empire. Mesia Tanggulin telah selesai selama perjalanan ke Do Spirit Empire. Dia secara pribadi telah menempa semua logam yang digunakan untuk Mesia. Dan itu dibuat oleh kelompok pembuat Mesia peringkat 9 Tangsek. Seluruh Mesia dibuat sesuai dengan kebutuhannya.
Proporsi tubuh Misha disesuaikan agar sesuai dengan sosok Tang Wulin karena dia ingin itu menjadi versi yang lebih besar dari baju tempurnya. Jika kedua kontestan sudah siap untuk pertempuran, tolong angkat senjata di tanganmu, kata suara pembawa acara. Tang Wulin mengangkat tombak di tangannya sementara di sisi yang berlawanan, Huang Zhengyang mengangkat sabit raksasa yang didukung di bahunya. Pertempuran Lima Dewa. Babak pertama. Pertempuran Misha dimulai. Mengikuti seruan tuan rumah, pertempuran antara dua kekuatan besar akhirnya dimulai. Pilar kerajaan Huang Zhengyang menamakan Misha-nya The Despair Reaper. Setelah dia mendapatkan Misha ilahinya, dia telah menerima tawaran untuk membeli Despair Reaper untuk jumlah astronomi beberapa kali. Tetapi dia telah menolak semuanya. Baginya, Misha terasa seperti darah dan dagingnya sendiri untuk waktu yang sangat lama. Setelah pengumuman itu, Despair Reaper meluncur ke depan seolah-olah memakai sepasang sepatu es. Dengan kakinya diletakkan di tanah, ia berlari menuju Kaisar Biru Tang Wulin dalam sepersekian detik. Nama lengkap Kaisar Biru adalah Kaisar Biru Tidak Terbatas. Kata tak terbatas ditambahkan setelah orang tua Tang Wulin pergi. Itu digunakan untuk mengenang seperangkat keterampilan ilahi yang diturunkan oleh ayah kandungnya kepadanya. The Blue Emperor tak terbatas meluncur ke samping untuk menghindari dengan kecepatan tinggi. Dan Despair Reaper berbalik untuk mengikutinya dalam sekejap. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan di tangannya sudah mulai melambai. Pada saat itu, Coliseum, yang bisa menampung orang-orang dari seluruh kekaisaran, benar-benar sepi. Tatapan semua orang terpaku pada kompetisi yang terjadi di arena. Untuk memudahkan penonton mengikuti setiap detail pertandingan, layar lebar menghiasi sisi-sisi yang mengelilingi Coliseum. Layar menampilkan nama dan status kedua Misha. Pertempuran baru saja dimulai sehingga kedua Misha itu 100% berfungsi penuh. Integritas struktural mereka akan berubah ketika mekanisme terus rusak selama pertempuran. Sebagai hasilnya, ini akan memberi masyarakat umum beberapa pemahaman tentang perbedaan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Apakah dia akan melancarkan serangan sekarang? Tang Wulin segera merasakan gumpalan kebingungan saat dia melihat Huang Zhengyang melambaikan sabit di tangannya. Pada saat itu, masih ada jarak yang cukup di antara mereka, sehingga Despair Skite lawan tidak mungkin mengenai Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memikirkan hal ini, dia tidak berani melambat bahkan untuk sesaat. Ini karena dia percaya bahwa Master Misha dari peringkat ini tidak akan mungkin melakukan sesuatu secara acak dan setiap tindakannya pasti akan memiliki tujuannya sendiri. Memang itulah masalahnya. Kilauan samar muncul dari Despair Skite tanpa suara. Kilauan itu terbang dengan kecepatan tinggi dan segera menyusul Kaisar Biru Tak Terbatas Tang Wulin. Tang Wulin tidak ragu-ragu sebelum Kaisar Biru yang tidak terbatas melakukan jalur perputaran hantu di tempat yang sama di bawah operasi kecepatan tinggi Tang Wulin. Selama saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tampaknya tidak berbobot di depan mata penonton. Dan itu bahkan melemparkan serangkaian bayangan sisa di udara. Kecepatan macam apa yang mampu menciptakan transformasi seperti itu? Adegan itu membuat kerumunan merasa bingung. Dai Yuyan memandang Tang Wulin dengan heran. Dia selalu tahu bahwa Tang Wulin sangat kuat tetapi hanya sebagai master jiwa dan master baju perang. Dia tidak pernah tahu bahwa Tang Wulin bisa begitu luar biasa dalam keterampilan pengoperasian Misha-nya juga. Operasi Misha dan pertarungan master jiwa dianggap sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah. Apakah orang ini masih manusia? Bagaimana mungkin dia masih punya waktu dan upaya untuk melatih keterampilan operasi Misha-nya? Kilau menutupi area permukaan yang sangat besar saat dipancarkan dari sabit yang luas. Meskipun Kaisar Biru Tak Terbatas membuat upaya untuk menghindar dengan menggunakan ghost membingungkan trek dengan cara yang luar biasa, kilauan bertindak sangat aneh juga. Tang Wulin berhasil mengelak, tetapi kilauan itu tampaknya membeku saat ia berhenti di udara. Tang Wulin menyaksikan ketika Despair Skite melambai sekali lagi di sisi yang berlawanan dan kilau kecil lainnya menyala. Kilauan berkabut melayang ke arah Tang Wulin sementara cahaya redup membawa tekstur yang menarik. Rasanya salah karena lawan jelas tidak meluncurkan serangan biasa. Pada saat yang sama, sabit keputusasaan yang sedang mengalami transformasi juga. Ujung sabit putus asa tiba-tiba melesat ke depan.
Orang bisa melihat bahwa bagian belakang bilah sabit dikaitkan dengan pegangan dengan rantai logam. Serangan itu diluncurkan dengan sangat cepat. Bilah sabit raksasa itu hampir mencapai wajah Tang Wulin dalam sepersekian detik. Sementara kilauan kedua terpancar dari sabit yang berputar di sisi lain kilauan pertama. Selain kilau pertama, rute melarikan diri Tang Wulin terputus. Sehingga Kaisar Biru tak terbatasnya tidak punya tempat lain selain menuju pisau sabit. Bagaimana dia meluncurkan serangan sejauh ini? Tang Wulin membuat keputusan dalam benaknya dengan cepat. Ini karena dia dan lawannya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kinerja satu sama lain sebelum pertandingan hari ini. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengalami segalanya selama pertempuran yang sebenarnya. Kaisar Biru tak terbatas berhenti tiba-tiba. Tang Wulin tidak berusaha menghindari kilau lagi. Tapi dia menusukkan Blue Emperor Spear di tangannya maju dengan kecepatan kilat. Serangan itu mirip dengan listrik dingin. Seperti aliran petir biru tua yang bersentuhan dengan pedang Desperskite dengan sangat tepat. Selain itu, lokasi yang dipilih berada di pusat gravitasi dari pedang Desperskite. Ding! Suara garing terdengar. Bilah Desperskite berhenti tetapi segera setelah itu, bilahnya berbelok dengan sangat baik. Itu memotong aliran busur dingin selama transformasi ilusi dan tiba di belakang Kaisar Biru tak terbatas dalam sepersekian detik. Bab 1319, Sabit Putus Asa. Transformasi terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi. Namun, Tang Wulin menemukan pada saat ini bahwa sabit lawan memanfaatkan kekuatannya untuk mentransformasikannya. Itu memang sangat kuat. Itu adalah pertemuan pertama Tang Wulin dengan lawan yang memiliki keterampilan operasi yang luar biasa. Lawannya melakukan gerakan dengan menggetarkan rantai logam yang melibatkan ketangkasan. Tang Wulin merasakan sensasi tusukan jarum di kulit kepalanya memikirkan hal ini. Namun, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa Skite Desper pulih ketika ditusuk oleh Kaisar Biru tombak Tang Wulin. Rantai logam bergetar sekali tiba-tiba untuk melemparkan pisau ke samping. Pisau itu melambung dari tabrakan dengan kilauan yang dilepaskan sebelumnya. Itu berakhir di belakang Kaisar Biru tak terbatas. Kilau kedua baru saja mendarat di pedang sabit. Itu ditarik untuk menghubungkan ke belakang Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin. Tidak hanya memotong ke belakang Tang Wulin, tetapi juga membawa kekuatan tarikan yang sangat besar untuk menarik Kaisar Biru tak terbatas ke arah Desper Reaper. Kekuatan-kekuatan itu sangat kuat. Di kedua sisi punggung lebar Desper Reaper, 8 baling-baling seperti sarang lebah diterangi. Fluktuasi kekuatan jiwa yang hebat tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan setelah mobilisasi sirkuit inti. Tubuh Desper Reaper mengalami beberapa transformasi pada saat yang sama ia bergerak maju. Pelat tebal dan berat tiba-tiba berdiri tegak di punggung, dada, dan pundaknya untuk membentuk barisan bilah tajam yang mengarah keluar. Itu mulai berputar di tempat dengan kecepatan tinggi. Setiap bilah tajam bersenandung keras dari osilasi frekuensi tinggi dengan permukaannya berkilauan dengan cahaya. Jika Kaisar Biru tak terbatas yang dengan paksa ditarik ke arah Desper Reaper bersentuhan dengan bilah tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi, Kaisar Biru tak terbatas akan dipangkas dengan deras. Apakah dia menggunakan tubuhnya sebagai senjata dengan sabit sebagai penguat? Kelompok dari Akademi Shrek dan unit naga darah benar-benar heran ketika menyaksikan adegan itu. Sangat jarang melihat taktik pertempuran seperti itu di Federasi Douluo. Pertempuran hanya dimulai selama 10 detik. Adegan yang begitu menarik sudah berlangsung. Penonton menyaksikan pertandingan dengan kagum. Serangan Desper Reaper tampaknya sederhana, tetapi itu melibatkan banyak manuver. Keterampilan pertempuran pilot adalah puncak kesempurnaan. Tang Wulin juga seorang juara pertempuran Mesia selama tantangan Star Do Battle Network. Dia memiliki pengalaman luas dalam pertempuran Mesia juga. Tetapi keterampilan Mesia lawan jauh lebih cerdik. Setiap tindakan yang tampaknya sederhana terdiri dari gerakan tanpa akhir. Setiap langkah dilakukan dengan kesempurnaan untuk mencapai tujuan akhirnya. Itu bukan trik dangkal bagi Tang Wulin untuk dianggap pasif. Kekuatan tariknya sangat kuat sehingga Kaisar Biru tak terbatas hampir bertabrakan dengan Deat Spintop milik Desper Reaper yang mirip dengan seekor burung layang-layang muda yang jatuh ke tangan ibunya.
The Death Spin Top adalah salah satu teknik Huang Zhengyang yang membuatnya terkenal sejak usia dini. Bagian paling mengerikan tentang serangan Death Spin Top adalah bahwa serangan itu tidak bisa dihindari. Entah bagaimana, lawannya akan selalu ketagihan oleh sabitnya dan kemudian dikirim ke Death Spin Top-nya. Manuver ini sendiri telah membuat semua lawannya putus asa. Itulah bagaimana sabit keputusasaan mulai dikenal. Mungkinkah Meisha yang dimiliki oleh Master Sekte Tang Sekte yang muncul agak menakjubkan menderita nasib yang sama? Dalam waktu singkat, akhirnya sudah dekat. Jangankan penonton, bahkan Tang Wulin tidak melihat gerakan menyerang. Pada saat dia sadar, Kaisar Birunya yang tidak terbatas sudah ditarik menuju Death Spin Top. Untungnya, refleks super cepat Tang Wulin merespons tepat waktu. Berdasarkan pengamatan lawannya sebelumnya, Tang Wulin menduga bahwa keterampilan operasi Meisha lawannya melampaui kemampuannya. Bahkan Ling Wuyue tidak bisa menyaingi Huang Zhengyang. Jadi Huang Zhengyang benar-benar layak menjadi perwakilan Kekaisaran Bintang Luo untuk bertarung dalam pertempuran 5 dewa. Namun, pertempuran Meisha lebih dari sekedar memiliki keterampilan operasi yang luar biasa saja. Ada banyak detail yang membutuhkan perhatian Master Meisha. Karena alasan ini, hampir semua Master Meisha yang kuat juga adalah Master Jiwa yang kuat. Roar. Raungan naga yang gagah terdengar saat ini. Kepala naga emas raksasa muncul tiba-tiba di dada Kaisar Biru tak terbatas yang mengeluarkan raungan naga yang mengejutkan. The Death Spin Top berhenti berputar sejenak. Tombak Kaisar Biru di tangan Tang Wulin sudah menunjuk ke depan. Kaisar Biru tak terbatas menggetarkan lengan kanannya dan menyulap tombak bayangan yang memenuhi seluruh langit. Itu tidak berusaha untuk berjuang bebas dari sabit di punggungnya tetapi memilih untuk menolaknya dengan paksa. Dentang-dentang-dentang, serangkaian suara tabrakan padat terdengar. Blue Emperor Spear menikam Death Spin Top dengan kejam sehingga dihentikan sebentar. Namun, kekuatan yang tiba-tiba menarik Kaisar Biru yang tidak terbatas ke samping mengubah arah serangannya. Setengah dari ujung tombak meleset dari target mereka. Sebuah kait bergerigi memanjang dari ujung Desperskite ke punggung Kaisar Biru tak terbatas. Ketika Kaisar Biru tak terbatas mencoba menusuk Death Spin Top, kait Desperskite menariknya untuk mengubah sudut serangnya. Sementara itu, bilah tajam pada Desper Reaper berputar lebih keras. The Desper Reaper meluncur dan bertabrakan ke sisi Kaisar Biru tak terbatas. Kaisar Biru tak terbatas kehilangan keseimbangan. Tang Wulin menyaksikan tanpa daya karena tidak ada cara dia bisa menghindari tabrakan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kaki kanannya untuk menginjak tanah. Sebuah ledakan keras terdengar dan seluruh kolisem bergetar sekali. Menggunakan kekuatan reaktif yang kuat yang dihasilkan, Kaisar Biru tak terbatas naik ke langit tepat pada waktunya untuk menghindari serangan Desper Reaper. Di dalam Meisha, Huang Zhengyang yang jengkel berteriak, "Turun!" dalam upaya demam. Skite Desper menarik Kaisar Biru tak terbatas menyebabkan kehilangan keseimbangan di udara. Serangan itu hanya perlu membanting Kaisar Biru tak terbatas ke tanah. Pada saat itu, Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan keterampilan jiwanya tidak peduli seberapa kuat itu. Itu berhasil menarik Kaisar Biru tak terbatas yang telah kehilangan keseimbangan. Itu tidak akan bisa terbang bahkan jika itu bergantung pada pembakar jetnya saat ini. Namun, Huang Zhengyang merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat Kaisar Biru tak terbatas mendarat. Lompatan Kaisar Biru tanpa batas itu luar biasa. Begitulah cara itu lolos dari serangan Desper Reaper. Lompatan ganas seperti itu akan membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menariknya ke bawah. Kaisar Biru tak terbatas itu seperti kilat yang dibelokkan saat ini. Itu jatuh lebih cepat daripada ketika melonjak ke langit. Pengalaman tempur Huang Zhengyang yang sebenarnya memungkinkannya untuk membuat penilaian yang akurat segera. Jet burner di Desper Reaper tiba-tiba mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, lengannya bergetar melepaskan diri dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas. The Desperskite adalah pisau bermata dua. Meskipun ia mampu mengendalikan lawan ketika bilahnya bersentuhan dengan Meisha lawan, itu juga bisa membahayakan jika lawan itu cukup kuat. Pasti akan merepotkan bagi Huang Zhengyang jika situasi yang terakhir terjadi. Huang Zhengyang memilih untuk segera menarik diri dari melakukan kontrol segera setelah dia merasakan ada sesuatu yang salah dengan kecepatan jatuhnya Kaisar Biru tak terbatas. Karena itu,
Dia mundur dengan cepat. Pengalaman yang diperoleh dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan bahwa ia tidak mampu melakukan kesalahan sedikit pun selama pertempuran Meisha. Kesalahan ceroboh atau serangan ruam dapat menyebabkan kerugian. Huang Zhengyang memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak terburu-buru. Karena dia tidak berencana memberi Tang Wulin kesempatan sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Saat dia mundur dengan kecepatan penuh, Kaisar Biru yang tidak terbatas menabrak tanah seperti meteor yang jatuh. Ledakan. Mengaum. Ledakan yang dalam dan raungan naga nada tinggi berpadu untuk memberikan keributan yang aneh. 8 naga emas raksasa bosan keluar dari tanah dan mulai mengelilingi sekeliling. Bab 1320, Penuai Putih. Meskipun reaksi Desper Reaper sangat cepat, dia masih dipukul oleh ekor salah satu naga emas. Dia menjadi sedikit kaku sebagai hasilnya. Kaisar Biru tak terbatas melompat ketika mendarat di tanah. Dia menyatu dengan tombaknya untuk menjadi satu bahkan ketika ribuan ujung tombak berkumpul bersama. Kesadaran tombak yang tiada taranya itu mirip dengan arus listrik biru dingin yang pudar saat membelah bagian depan Desper Reaper dalam sepersekian detik. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga semua orang merasa kewalahan oleh tindakan tanpa henti. Dari saat Kaisar Biru tak terbatas jatuh dari langit setelah melompat ke atas sampai saat 8 naga emas dilepaskan. Pemandangan indah itu penuh dengan aksi. Itu semua terjadi dalam waktu singkat termasuk waktu tombak ditembakkan dari punggung naga emas. Serangan itu datang ke segala arah untuk menekan Desper Reaper sehingga berusaha untuk menahan kekuatan Blue Emperor Spear. Tombak biru samar ditembakkan dari lengan Kaisar Biru tak terbatas. Ia berputar pada sumbunya saat menuju Desper Reaper. Tidak diragukan lagi. Akan sulit untuk memblokir tombak. Dinilai oleh kemampuan Tang Wulin untuk mengoperasikan Meisha. Dia bukan lawan yang layak bagi Huang Zhengyang. Namun, pertempuran Meisha bukan hanya tentang Meisha saja. Penguasaan teknik tombak dan tombaknya sudah terbentuk. Tombaknya menyatu dengan Blue Emperor Spear Meisha. Sehingga dia bisa menggunakan teknik tombaknya untuk mengurangi dampak perbedaan antara keterampilan operasi Meisha mereka. Sama seperti Tang Wulin tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang kemampuan Huang Zhengyang. Hal yang sama berlaku untuk pengetahuan Huang Zhengyang tentang Tang Wulin. Tang Wulin pernah bertarung di sini pada awalnya. Tapi apa basis kultivasinya saat itu? Kemampuannya sekarang telah melebihi statusnya. Keduanya tidak saling memahami dengan baik. Tang Wulin sendiri tidak menyadari kekuatan yang mendominasi basis budidaya Raja Naga Emas. Dia telah melompat ke atas. Untuk keturunannya, dia mengandalkan kekuatannya yang besar. Itu adalah kontrol gravitasi torso bone dari Mountain Dragon King yang digabungkan dengan Golden Dragon Suckes the Earth yang telah menghasilkan serangan dengan kekuatan seperti itu. Karena Desper Reaper Huang Zhengyang telah dihantam oleh Golden Dragon Suckes the Earth, dia sekarang hanya bisa mengandalkan pertahanan Meisha-nya untuk menangkis serangan Tang Wulin. The Golden Dragon Suckes the Earth diluncurkan. Diikuti oleh Tousan Accusing Fingers. Tang Wulin menggunakan teknik pertempuran guru jiwa sebagai gantinya. Hanya Tang Wulin yang mampu mengoperasikan Meisha untuk mengikuti gerakan tubuhnya. Atribut Meisha hitamnya bukanlah fungsi yang luar biasa tetapi kualitas material dan harmoni antara dia dan mechanya. Ketika Tang Wulin memalsukan Meisha, ia membuat kabin pilot menyerupai bentuk manusia. Dia membentuk ikatan yang erat dengan Meisha untuk menjalin hubungan yang harmonis antara manusia dan mesin. Dengan kata lain, Meisha mengangkat tangannya ketika dia mengangkat tangannya. Demikian juga, Meisha menendang kakinya ketika Tang Wulin menendang kakinya. Bukan karena mode operasi Meisha seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Mayoritas Master Meisha lebih memilih untuk mengeksekusi gerakan Meisha menggunakan sensor sebagai gantinya. Selain itu, mekanisme Tang Wulin berbeda. Sensor mechanya dimaksudkan untuk memicu fungsi Meisha sementara Meisha itu sendiri sebagian besar dimobilisasi oleh kekuatan fisiknya. Dengan demikian, gerakan dan kecepatan reaksi mechanya jauh lebih cepat daripada Meisha biasa. 1000 menuduh jari menghasilkan ujung tombak naik tiba-tiba. Pada saat yang sama, ekspresi Huang Zhengyang berubah serius saat dia duduk di dalam Meisha-nya. Dia menatap lawan untuk pertama kalinya hari ini. Sabit keputusasaan yang terhubung pada awalnya berayun maju sekali lagi untuk menghilang tanpa jejak.
Saat itu, bagian dalam mesia meledak dengan lapisan cahaya putih berkabut. Mesia hijau hitam juga mengalami transformasi warna. Ding! Suara garing terdengar. The Despair Skite memotong ujung Blue Emperor Spear. Bentrokan yang dihasilkan merdu seperti lonceng-lonceng. The Despair Reaper bergetar sedikit, tetapi berhasil menghentikan serangan Tousan Accusing Fingers. Pada saat yang sama, ia bergantung pada sabitnya yang memantul untuk membalikkan tubuhnya. Aliran cahaya putih menyapu secara horizontal melintasi ruang. Itu adalah sabit raksasa putih berkabut yang tampaknya memiliki ukuran yang hampir sama dengan sabit Despair. Sabit putih menjadi hitam saat itu muncul. Tampaknya dikendalikan oleh malaikat maut. Itu membuat luka horizontal di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Pemogokan datang terlalu cepat. Tousan menuduh jari telah kehabisan proyektilnya. Naga emas meledak dari ujung tombak untuk berlari menuju Despair Reaper. Di sisi lain, sabit Reaper yang telah berubah menjadi hitam sudah ada di pinggang Kaisar Biru. Serang tanda vital musuh untuk menarik penguatannya. Tidak diragukan lagi. Sabit hitam tidak lagi menggunakan kekuatan mesia tetapi mendapatkan kekuatannya dari jiwa bela diri Huang Zhengyang. Huang Zhengyang bukan hanya master mesia ilahi tetapi juga master jiwa yang kuat. Kaisar Biru tak terbatas bergegas ke depan ketika tiba-tiba berhenti sejenak. Itu jatuh dari langit dan mendarat dengan tenang di tanah. Tubuh mesia biru tua memiliki tekstur seperti cermin. Selain itu, lapisan sisik emas tebal dan berat muncul di permukaan mesia biru gelap. Bang! Dengan kecepatan kilat dan keganasan, sabit hitam menghantam pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Tang Wulin tidak bisa menghentikan sabit karena itu datang kepadanya terlalu cepat. Kecepatannya melebihi serangan skill jiwa yang pernah dia alami. Sebuah sinar berkilauan di tubuh Kaisar Biru tak terbatas sementara naga emas yang berdenyut di ujung Kaisar Biru tombak tumbuh lebih besar dengan segera. Naga itu melaju dan menabrak Despair Reaper yang mirip dengan bola meriam. Sabit keputusasaan berubah menjadi lapisan sabit-sabit yang melindungi Huang Zhengyang melawan naga emas. Dalam suara ledakan keras berikutnya, dia diledakkan oleh dampak karena dia hanya sedikit lebih lambat dari Kaisar Biru tak terbatas. Satu Hyper Mesia terbang horizontal sementara yang lainnya diledakkan ke belakang. Itu adalah satu-satunya saat mereka tidak berada dalam jarak yang dekat satu sama lain sejak pertempuran Mesia dari pertempuran 5 dewa dimulai. Pada saat yang sama, para penonton berhasil menarik napas karena sebagian besar dari mereka begitu asyik dalam pertempuran. Itu benar-benar situasi yang menegangkan. Setiap transformasi terjadi begitu cepat sehingga mata hampir tidak bisa mengikuti semua gerakan cepat. Dari saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan, kecakapan dan kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga satu berkedip, orang akan melewatkan aksi. Pilar kerajaan. Despair Reaper Huang Zhengyang benar-benar kuat sehingga setiap serangan terampil yang disampaikannya mengancam jiwa. Namun demikian, Kaisar Biru tak terbatas Tang Wulin tidak hanya berhasil menahan serangan tirani Huang Zhengyang. Ia berhasil melancarkan beberapa serangan balik. Benar-benar mencengangkan. Itu benar-benar tampilan yang bagus dari kemampuan Tang Wulin yang memang sangat kuat. Di peron, para pembangkit kekuatan Star Luo Empire termasuk Kaisar Dai Tianling semua terpana menyaksikan adegan itu. Semua orang menyadari kemampuan kuat Tang Wulin sebagai guru jiwa. Bahkan, mereka berspekulasi bahwa dia bahkan mungkin memiliki kemampuan tempur yang menyaingi judul Dou Luo. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu kuat dalam keterampilan mesia juga. Meskipun masih ada beberapa perbedaan antara keterampilan operasi mesianya dan Despair Reaper, dia sebenarnya setara dengan Despair Reaper setelah menyatukan kemampuan tempurnya dengan mesianya. Kaisar Biru tak terbatas berguling di tanah sebelum melompat. Di pinggangnya ada tanda dalam yang berbeda yang jelas dibuat oleh kait sebelumnya. Untungnya, struktur internal mesia masih utuh. The Despair Reaper yang diledakkan ke sisi yang jauh baru saja bangkit dari tanah. Dada mesia itu dengan serius menjorok ke dalam sementara sabit keputusasaan yang melindungi tubuhnya sedikit bengkok. Berdasarkan tabrakan yang dihasilkan, kedua belah pihak tampak sama-sama cocok. Namun, Huang Zhengyang menyadari bahwa, pada kenyataannya, dia telah kalah. Kepala naga emas Tang Wulin telah menabrak dada Despair Reaper. Itu adalah tempat di mana kabin pilot berada.
Huang Zhengyang menderita beberapa luka setelah tabrakan frontal. Dia berasumsi bahwa Desperskite-nya setidaknya bisa menahan serangan itu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, serangan Tang Hulin begitu kuat sehingga Desperskite telah menghantam langsung ke dada Desper Reaper selama tabrakan. Akibatnya, Mesha diledakkan. Bersambung.